Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan video aplikasi absen atau website absen. Kemarin sudah sampai di edit data. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat hapus data, dan kalau sempat kita akan lanjut ke bagian unit. Oke, langsung saja kita ke text editornya. Kita ke hapus pegawai. Kemarin kan kita sudah buat file hapus pegawai, kita udah buat juga di bagian pegawainya. Kita sudah buat yang untuk tombolnya ya teman-teman. Coba kita scroll ke atas, kita lihat ya, yang ini kita udah buat, di indeksnya juga udah ada. Ini hapus pegawai. Sekarang tinggal kita masuk ke dalam filenya, terus kita buat codingannya. Di sini tinggal kita php, kemudian kita kasih variabel koneksi, pecah query, kemudian di dalamnya kita kasih delete from nama tabelnya pegawai, where, jadi yang kita mau delete itu di dalam database tabel pegawai, tapi yang mana yang kita mau delete? Yang kita mau delete itu yang cuma pakai ID-nya ya. Kayak ini tuh ID 1, ID 2, ID 2 dan seterusnya. Berarti di sini kita pakai where ID pegawai sama dengan, di sini variabel get ID. Oke, seperti itu ya. Titik koma jangan lupa. Kemudian tinggal kita tambahkan echo-nya, script untuk notifikasi berhasil hapus dan kembali ke bagian pegawai. Kita copy dari edit pegawai saja. Di bawah sini kita pastikan di sini. Oke, kita rapikan. Oke, ini tinggal kita rubah data pegawai berhasil dihapus. Oke, seperti itu ya. Setelah dihapus, dia akan kembali ke pegawai. Oke, kita simpan, coba kita tes, kita refresh, kita mau hapus yang contoh ini ya, kita delete. Oke, data pegawai berhasil dihapus. Oke, contohnya sudah hilang, dalam database-nya juga ini ya contoh ini. Coba kita refresh. Oke, hilang. Oke, jadi hapus sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke bagian unit. Di unit kita buat untuk edit data dan hapus ya, sama seperti yang di bagian pegawai. Ini kita pindah ke bagian pegawainya, kita close aja. Kemudian kita pindah ke bagian unit. Di sini kita scroll ke bawah. Oke, yang bagian ini kita tambahkan seperti yang di pegawai ya. Kita kasih index.php tanda tanya halaman sama dengan edit unit, dan ID sama dengan php echo variabel pecah ID unit. Oke, kita simpan variabel pecah ini dari sini ya teman-teman, karena kan kita sudah ambil data unit seperti itu. Oke, ini tinggal kita copy saja. Oke, kemudian kita masukkan juga ke bagian hapus data. Ini tinggal kita ubah menjadi hapus. Oke, simpan. Oke, setelah itu kita pergi ke index, sama juga kita copy dari else if sampai ke tutup kurung kurawal. Kita copy, paste. Ini kita ganti menjadi edit unit. Kemudian paste lagi, ini kita ganti menjadi hapus unit. Oke, setelah itu kita buat file baru dengan nama edit unit dan hapus unit. Edit unit php, kemudian
hapus unit.php. Oke, kita ke edit unit. Kita buat yang ini dulu. Kita bisa copy dari edit pegawai saja ya. Kita Ctrl A, copy, paste di sini, kita simpan. Tapi yang di sini coba kita refresh dulu, kita coba lihat dulu ya. Oke, masuk ya. ID 1. Oke, ID 2. Nah, tinggal kita perbaiki. Yang di sini ganti menjadi unit. Oke, simpan. Ini ganti jadi ID unit. Oke, kemudian yang ini kita hanya butuh satu ya, karena kan hanya satu. Hanya mau edit yang nama unitnya saja. Berarti ini tinggal kita hapus. Ini biarkan saya seperti ini dulu ya. Yang kita hapus dari sini, div buka ini sampai div tutup sini. Oke, kita delete. Kita rapikan dulu. Oke, kita simpan. Kemudian ini tinggal diganti menjadi, ntar coba kita cek di unit, dia nama unit. Oke, berarti ini ganti menjadi nama unit. Simpan. Ini ganti menjadi nama unit. Oke, coba kita refresh. Oke, jadi ya helpdesk. Oke, kalau kita kembali yang B2B kita edit. Oke, nah kalau kita kembali sini, ini belum kita ubah ya, karena kalau kita kembali sini dia pasti pergi ke pegawai. Nah, kan dia pergi ke pegawai. Oke, jadi nanti kita ubah yang ini ganti ke unit. Oke, jadi kalau kita ke edit, kita kembali. Oke, dia kembali ke unit. Oke, cocok ya. Kemudian yang bagian ini kita hapus saja, sisakan satu. Ini biarkan nama ya, karena di atas ini juga nama. Kita biarkan, tinggal yang ini ya kita ganti. Ini hapus saja semua sampai ke where, dari koma ini sampai di where sini. Oke, ini nama ini kita harus samakan seperti yang di dalam tabelnya. Ini nama unit. Oke, berarti ini harus nama unit. Kalau yang ini variabel ini harus sama seperti yang variabel ini. Karena ini variabel nama, berarti sini harus variabel nama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini kita ganti menjadi ID unit. Oke, ini data unit saja. Data unit berhasil diedit, kemudian ini kembali ke unit. Oke, ini seperti itu teman-teman. Coba kita tes. Kita refresh dulu. Ini contoh 3 ya, kita edit, kita ganti jadi contoh 4. Simpan, data unit berhasil diedit. Oke, karena di sini ya dia nggak berubah karena di sini masih pegawai. Sorry, di sini harusnya ganti unit. Simpan. Oke, kita refresh lagi, kita edit, kita ganti 4, kita simpan, data unit berhasil diedit. Oke, jadi 4. Dalam database nya juga yang 3 ini pasti berubah jadi 4. Oke, di pegawai tadi nggak ada yang berubah ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang hapus data. Sama seperti yang di bagian hapus pegawai, tinggal kita copy aja ini. Hapus pegawai ini kita copy, Ctrl Alt copy, pastikan di hapus unit. Tinggal ganti yang ini, pegawainya ganti jadi unit. ID pegawai diganti jadi ID unit. Data unit. Oke, kemudian ini kembali ke unit. Oke, kita coba, kita refresh, kita mau hapus yang ini, contoh 4 ini, hapus. Data unit berhasil dihapus. Oke, hilang ya, berhasil terhapus. Yang ini juga
nanti akan hilang. Oke. Nah ya teman-teman, berhasil ya. Jadi kita udah berhasil juga buat yang ini. Lokasi presensi mungkin belum. Mungkin selanjutnya di video selanjutnya kita akan buat untuk login ya teman-teman. Jadi nanti kita akan buat untuk login dan memisahkan yang bisa akses untuk data pegawai ini, kemudian data master dan rekapan ini hanya admin web, sedangkan user web itu hanya bisa akses home sama ketidakhadiran. Seperti itu ya. Jadi kita akan buat login nanti, dan mungkin di bagian sini, di bagian pegawainya dalam database-nya mungkin akan kita tambahkan satu table ya, untuk membagikan atau membedakan yang mana admin web dan yang mana user, seperti itu. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.